Sahabat MG TV, 3 berikutnya yang membuat pekerjaan kita kurang bahagia atau salah atau membuat tekanan buat diri kita itu, di samping yang pertama tadi adalah perencanaan yang kurang baik, yang kedua adalah komunikasi yang tidak jelas kepada tim kita, yang ketiga ini adalah kita salah mendelegasikan, delegasi yang nggak pas, yang salah, yang kurang tepat. Apa itu delegasi? Delegasi adalah kita memberikan pekerjaan kita kepada orang lain. Kita menugaskan seseorang. Kita memberikan sebagian otoritas kita kepada orang lain, kepada tim kita, kepada bawahan kita. Itulah namanya delegasi. Delegasi yang baik itu ukurannya adalah tim ataupun anak buah kita ataupun pekerja kita yang kita berikan delegasi, dia paham betul terhadap resikonya, dia paham betul apa yang harus dia lakukan, dan dia mengerti dan paham betul terhadap resikonya. Kalau misalnya dia ngambil keputusan itu sampai salah. Nah, delegasi yang baik itu adalah saat kita menjelaskan tentang pekerjaan, tentang kewenangan, tentang otoritasnya, itu kepada tim kita dan dia mengerti menjalankannya tanpa harus tiap saat tanya kepada kita. Kalau misalnya kita berikan hari ini tugasnya, besok dia tanya lagi kepada kita, maka sebenarnya kita belum bisa mendelegasikan dengan baik. Maka kita harus ulangin lagi tuh tentang dari awal lagi, apa tugasnya, apa kewenangannya, apa otoritasnya, apa yang harus dia ambil keputusan, resikonya bagaimana, sumber dayanya dari mana saja, penggunaan uangnya bagaimana. Kalau misalnya kekurangan tenaga bantuan, ngambilnya dari mana, peralatan bantuan ataupun peralatan-peralatan yang untuk mensupport dia, itu bagaimana cara mengadakannya. Delegasi yang baik itu harus bisa menjawab hal-hal seperti itu. Nah, terkadang godaan kita untuk mengambil alih delegasi itu yang sudah kita berikan kepada tim kita, terkadang kita nggak sabar. Dengan apa? Dengan hasilnya. Kita ingin serba cepat, ingin serba sempurna, ingin serba sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bikin surat, aduh, kalau dia membuat surat itu kenapa ya lama, 1 minggu. Padahal kalau saya bikin paling hanya 1 hari atau setengah hari. Akhirnya yang awalnya diserahkan, didelegasikan, ya udahlah saya aja yang ngerjain, kita sendiri lagi yang mengerjakan. Nah, delegasi itu ada 3 faktor kunci. 1 adalah kita perlu sabar untuk apa? Untuk mengajari, untuk mendidik tim kita agar apa? Agar dia bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang kita hendaki. Perlu kesabaran untuk mendidik. Jangan bayangkan bahwa teman-teman kita itu sudah bisa langsung bekerja sesuai dengan apa harapan kita. Mereka itu bukan kita. Jadi kita perlu mendidik dengan kesabaran. Yang kedua, delegasi itu juga kita harus siap menerima resiko kalau hasilnya itu nggak sesuai dengan harapan kita. Hasilnya itu memboroskan sumber dayanya misalnya, atau uangnya habis, nggak efisien. Itu kita harus siap menanggung resiko itu. Yang namanya delegasi. Mendidik, melatih orang agar dia bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Perlu waktu, perlu tenaga, dan perlu kesabaran dari kita. Nah, yang ketiga, faktor delegasi itu juga kita perlu membuktikan bahwa teman-teman kita, tim kita itu mampu mengerjakannya. Kepercayaan itu penting. Jadi tanpa 3 hal itu, untuk kita bisa mendelegasikan dengan yang baik, maka rasa-rasanya kita akan sibuk sendirian, sedangkan tim kita justru melihat kita dari luar arena, yang terkadang kita sudah terengah-engah, kehabisan energi, kehabisan nafas, kehabisan sumber daya, namun tim kita justru yang mensupport kita tidak kita optimalkan. Bersinergi adalah faktor agar delegasi ini bisa muncul dan itu bisa kita berikan kepada tim kita, insya Allah. 1, perlu kesabaran untuk mendidik.
Yang kedua, kita harus tahan dengan resiko, dengan hasil. Dan yang ketiga adalah kita berikan kepercayaan kepada tim kita. Insya Allah mereka bisa. Dan biasanya seorang yang hebat dalam delegasi adalah dia juga seorang pengajar, dia juga seorang pelatih, coach, agar timnya itu bisa lebih sukses dibanding dirinya. Nah, sahabat MGTV, yang keempat, hal-hal apa yang merusak kebahagiaan dalam pekerjaan kita? Yang keempat ini tentu saja sangat berhubungan dengan kontrol, pengawasan, evaluasi, dan monitoring. Sebuah hasil yang baik nggak mungkin kalau tidak ada mekanisme kontrol, tidak ada sistem pengawasan, tidak ada sistem evaluasi dan monitoring. Kepercayaan kita ataupun kepercayaan amanah yang diberi kepada kita, pasangannya adalah kontrol, pengawasan. Kepercayaan yang diberikan kepada kita, kepada tim kita, kepada anak buah kita, tanpa ada kontrol yang baik, tanpa ada pengawasan dan monitor yang baik, maka biasanya seiring dengan berjalannya waktu, itu akan melenceng, akan menyalahgunakan kewenangannya, dan boleh jadi hasilnya pasti nggak optimal. Sehingga betapa pentingnya pengawasan ini sangat luar biasa. Sehingga jangan salahkan bahwa kalau kita lemah dalam kontrolnya, lemah dalam pengawasannya, maka biasanya hasilnya juga nggak akan optimal. Baik, sahabat MGTV, kita break sesaat karena ada yang melewat yang satu ini. Tetap stay tune di MGTV di Beranda Inspirasi. Sesaat lagi, insya Allah saya, Gatot Kuntakumara, akan kembali sesaat lagi.